Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Taufikul Afkar, SPD, MPD, FAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu kepada saya selama proses belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Lokasi dan Kelengkapan Produk Terhadap Keputusan Pembelian pada TB Raja Bangunan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ira Rosida dengan NIM 181600224 dari Prodi Akuntansi A 2018. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ialah tulara apostapa, yang ketiga metode penelitian. Langsung saja pada pendahuluan. TB Raja Bangunan Surabaya berdiri sejak tahun 2019 dan merupakan anak cabang dari Teko Bangunan Permata Ketintang Surabaya. TB Raja Bangunan Surabaya ini menawarkan berbagai produk bahan bangunan yang cukup lengkap dengan harga yang bervariasi tergantung kualitas dan juga mereknya. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini ialah yang pertama, proses keputusan pembelian. Dalam persaingan pasar saat ini, keberhasilan perusahaan banyak ditentukan oleh ketepatan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan individu dalam usahanya mendapatkan dan menggunakan barang ataupun jasa yang termasuk di dalamnya. Yang kedua, pemilihan lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat. Adapun faktor yang dalam pemilihan lokasi ialah yang pertama akses. Maksudnya ialah lokasi yang mudah dilalui dan mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum. Yang kedua ialah visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Yang ketiga ialah lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. Adapun poin yang terakhir ialah konsumen cenderung memilih tempat yang menawarkan produk yang bervariasi dan lengkap menyangkut kedalaman, luas, dan kualitas keragaman barang yang ditawarkan oleh penjual. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada TB Raja Bangunan Surabaya? Yang kedua, apakah kelengkapan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada TB Raja Bangunan Surabaya? Yang ketiga, apakah lokasi dan kelengkapan produk secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada TB Raja Bangunan Surabaya? Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah yang pertama untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada TB Raja Bangunan, yang kedua untuk mengetahui pengaruh kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian pada TB Raja Bangunan, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh lokasi kelengkapan produk secara simultan terhadap keputusan pembelian pada TB Raja Bangunan. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi akademik, dan manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang dikaji yang sesuai dengan bidang yang dipelajari, terutama tentang perilaku konsumen. Yang kedua, akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang perilaku konsumen, dan dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian lebih lanjut. Yang ketiga ialah perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang pengaruh lokasi dan kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian konsumen, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi. Untuk pokok bahasan yang kedua ialah telaah pustaka.
Untuk poinnya, penelitian terdahulu, untuk poin pertama yaitu Parade Haryadi tahun 2017 dengan menggunakan variabel persepsi harga, kualitas produk, keputusan pembelian, kepuasan konsumen dengan alat analisisnya SIM. Hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian menemukan bahwa hanya variabel kepuasan yang mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan konsumen dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi harga dan kualitas produk. Yang kedua, ialah Zakaria dan Suwito pada tahun 2017 dengan menggunakan variabel penelitian kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, kepuasan pelanggan. Dengan alat analisisnya yaitu analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menemukan bahwa kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga berpengaruh signifikan dan positif atau searah terhadap kepuasan pelanggan. Untuk penelitian terdahulu selanjutnya, yaitu dari Latmawati dan kawan-kawan tahun 2017 dengan variabel harga, kualitas produk, selera konsumen, pembelian uang, kepuasan konsumen. Dengan hasilnya, yaitu hasil penelitian menemukan bahwa variabel harga, kualitas produk, selera konsumen sama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dan pembelian ulang. Yang keempat ialah Supirman. Yang keempat ialah Supirman. Supirman 2016 dengan menggunakan variabel kelengkapan produk, harga, lokasi, keputusan pembelian dengan analisis regresi linear berganda yang hasilnya yaitu menunjukkan bahwa hanya variabel harga dan lokasi yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kelima adalah Nugraha Ento dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan variabel kualitas produk, kesadaran merek, keputusan pembelian ulang, dan kepuasan konsumen dengan analisisnya menggunakan SEM dengan hasilnya yaitu menemukan bahwa variabel kualitas produk dan kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ialah landasan teori. Ada 3 poin. Yang pertama lokasi, kelengkapan produk, dan keputusan pembelian. Lokasi. Lokasi bisnis merupakan tempat di mana kegiatan fisik terkait dengan usaha tersebut dilakukan, yaitu dalam Slamet Riyadi 2015 halaman 128. Lokasi ini adalah salah satu variabel yang mempengaruhi konsumen untuk membeli di tempat tersebut. Lokasi yang strategis, nyaman, dan dekat dengan konsumen akan memungkinkan konsumen untuk berbelanja di tempat tersebut. Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah letak toko, bangunan, rasio bangunan. Yang kedua ialah kelengkapan produk. Kelengkapan produk dalam artian penelitian ini adalah ketersediaan produk yang diinginkan konsumen, sehingga konsumen tidak perlu berpikir ulang untuk memikirkan pengganti produk yang tidak tersedia di toko tersebut. Yang ketiga ialah keputusan pembelian. Dalam penelitian ini, keputusan berbelanja adalah perhatian, kesukaan, atau keinginan untuk melakukan pembelian di TB Raja Bangunan yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk pembelian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tahu seberapa besar faktor lokasi dan kelengkapan produk dalam mempengaruhi konsumen untuk berbelanja di TB Raja Bangunan. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut. Lokasi sebagai variabel pertama dan kelengkapan produk sebagai variabel kedua serta keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Nah, di sini sudah terdapat keterangannya, variabel dependen atau variabel terikat, yaitu keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel independen. Di sini variabel independennya ialah lokasi dan kelengkapan produk. Jadi, lokasi itu variabel pertama, variabel independen yang pertama, dan
Kelengkapan produk merupakan variabel independen yang kedua. Hipotesis. Di sini terdapat H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel lokasi terhadap keputusan pembelian pada TB Raja Bangunan Surabaya, yang hipotesis pertama, ada pengaruh signifikan antara variabel lokasi terhadap keputusan pembelian pada TB Raja Bangunan Surabaya. Untuk H0 yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian pada TB Raja Bangunan Surabaya. H2-nya, ada pengaruh signifikan antara variabel kelengkapan produk terhadap pembelian pada TB Raja Bangunan Surabaya. Untuk hipotesis statistik sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut, jika probabilitasnya lebih besar 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Masuk untuk pokok pembahasan yang ketiga, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ada 6 poin. Yang pertama, rancangan penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Yang keenam, teknik analisis data. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan hubungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Analisis kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, kemudian ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen TB Raja Bangunan per bulan, yaitu sebesar 300 konsumen. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Yang ketiga adalah teknik dalam penentuan sampel. Pada penelitian ini menggunakan sampling aksidential, merupakan teknik penentuan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Metodenya adalah dengan melakukan survei konsumen, yaitu melalui penyebaran kuesioner pada konsumen TB Raja Bangunan. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik angkat atau kuesioner. Kuesioner atau angkat merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Penulis menyebarkan kuesioner kepada konsumen dengan menggunakan daftar pertanyaan yang menyangkut lokasi dan kelengkapan produk pada TB Raja Bangunan untuk menentukan nilai jawaban angka dari masing-masing pertanyaan yang diajukan dengan modifikasi skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang berisi 5 tingkatan jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap statement atau pertanyaan yang dikemukakan melalui opsi yang tersedia.
Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan landasan teori, yaitu lokasi dan kelengkapan produk serta keputusan pembelian. Secara operasional, variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut. Di sini terdapat variabel lokasi, yaitu menurut Kirkland dan Armstrong menyatakan bahwa lokasi adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Lokasi itu sendiri merupakan perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran produk dan atau jasa melalui tempat yang tepat. Indikatornya yaitu fasibilitas, akses, tempat, parkir yang luas, lalu lintas, lingkungan, dan kompetisi. Untuk variabel yang kedua ialah kelengkapan produk. Kelengkapan produk merupakan perdagangan barang-barang yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan toko untuk disediakan dalam toko pada jumlah, waktu, dan harga sesuai untuk mencapai sasarannya. Indikatornya ialah keragaman produk, variasi merek produk, variasi ukuran produk, variasi kualitas produk, ketersediaan produk yang dijual, dan yang terakhir ialah stok produk yang tersedia. Di sini juga terdapat variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Nah, di sini ada variabel Y. Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Indikatornya, yang pertama, minat membeli dikarenakan adanya kebutuhan atau keinginan, keputusan membeli atas dasar informasi dan sumber-sumber yang berkaitan. Yang ketiga ialah keputusan membeli setelah melakukan penilaian dan seleksi terhadap berbagai alternatif. Yang keempat ialah bertindak karena keunggulan produk. Yang kelima ialah keyakinan atas pembelian. Teknik analisis data. Ada 4 teknik dalam analisis data. Yang pertama, teknik pengelolaan data. Yang kedua, uji persyaratan analisis data. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang terakhir ialah analisis regresi linier berganda. Teknik pengelolaan data, yaitu menggunakan perhitungan komputasi komputer (SPSS), yaitu suatu program komputer statik yang mempunyai proses data statik secara cepat dan tepat menjadi berbagai output yang dikehendaki para pengambil keputusan. Yang kedua ialah uji persyaratan analisis data. Analisis data yaitu suatu kegiatan yang menyediakan terhadap suatu peristiwa dengan berdasarkan pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah. Yang ketiga ialah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah uji statik untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yang multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Yang terakhir ialah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk membuat model matematika yang dapat menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.